Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran ilmu mantek. Dalalah dibagi menjadi dua, lafdhiyah, ghairu lafdhiyah. Ad-dalalah lafdhiyah adalah dalalah berupa ucapan atau suara. Ad-dalalah ghairu lafdhiyah berupa dalalah yang tidak berupa suara, tidak berupa ucapan. Dalalah lafdhiyah ini sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari dalalah ghairu lafdhiyah. Dalalah ghairu lafdhiyah ini dibagi menjadi tiga. Satu, dalalah ghairu lafdhiyah aqliyah. Dua, ad-dalalah ghairu lafdhiyah tabi'iyah. Dan yang ketiga, ad-dalalah ghairu lafdhiyah wad'iyah. Kita bahas satu persatu. Dalalah ghairu lafdhiyah al-aqliyah adalah dalalah artinya petunjuk. Ghairu lafdhiyah artinya berbentuk bukan ucapan atau tidak berupa suara. Al-aqliyah artinya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dal dengan madlul adalah akal. Contoh, kamu masuk kamar mandi Masjid Jamek Purwosari Sayung. Di dalamnya kamu melihat ada jam tangan di centelan kamar mandi. Jam tangan yang ada di centelan kamar mandi ini disebut dal. Jalan pikiranmu mengatakan, sebelum kamu masuk kamar mandi, pasti telah ada orang yang masuk kamar mandi dan menyentelkan jam tangannya, lalu keluar dan tinggal pergi. Mungkin dia lupa, sehingga tidak terbawa. Inilah yang disebut madlul. Hubungan antara dal dan madlul semacam ini disebut ad-dalalah ghairu lafdhiyah al-aqliyah. Ketika azan zuhur dikumandangkan, kamu segera mematikan komputermu, kamu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Setelahnya itu kamu pulang, masuk kamar, ternyata komputermu tidak ada. Tidak adanya komputer itu adalah disebut dal. Kesimpulan pikiranmu yang mengatakan bahwa komputermu telah diambil orang, itu disebut madlul. Kesimpulan akal pikiranmu yang mengatakan bahwa komputermu telah diambil orang, itu disebut madlul. Hubungan antara dal dan madlul semacam ini disebut ad-dalalah ghairu lafdhiyah al-aqliyah. Mengapa disebut aqliyah? Karena akalmu mengatakan bahwa jam tangan yang kamu lihat itu menunjukkan adanya orang yang menaruh jam di centelan sebelum kamu masuk. Akalmu mengatakan tidak mungkin tiba-tiba ada jam di centelan. Pasti ada orang yang mencentelkan. Tidak mungkin ada setan, jin, atau tuyul yang mencentelkan jam. Tidak mungkin ada angin kemudian membawa jam ditaruh di situ. Dengan kata lain, dalalah ghairu lafdhiyah al-aqliyah ini adalah dalalah
yang diambil berdasarkan akal pikiran. Yang kedua, ad-dalalah ghairul lafdiyah at-tab'iyah atau at-tabi'iyah. Dalalah artinya petunjuk. Ghairul lafdiyah artinya berbentuk bukan ucapan atau tidak berupa suara. At-tab'iyah atau at-tabi'iyah artinya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dal dengan madlul yang muncul secara alami. Artinya dal itu berupa sesuatu yang sifatnya alami. Contoh, kamu ketemu temanmu wajahnya pucat. Nah, itu disebut dal. Pucat itu sesuatu yang alami. Terus jalan pikiranmu nyimpulkan bahwa temanmu sedang sakit. Karena biasanya orang yang sakit mukanya pucat. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya alami. Maka disebut tab'iyah. Tab'iyah itu alamiah. Jadi, kebiasaannya seperti itu. Contoh lain, kamu pergi tidak pamit selama 1 minggu. Orang di rumah bingung mencari kamu. Lalu kamu pulang dan kamu melihat wajah bapakmu mukanya merah padam. Kamu menyimpulkan merah padamnya wajah ayahmu itu sebagai pertanda marah. Merah padam itu adalah petunjuk yang sifatnya alami, tidak dibuat, tidak berdasarkan akal, tetapi sesuatu yang sifatnya itu alamiah atau natural. Dengan kata lain, dalalah ghairul lafdiyah at-tabi'iyah ini adalah dalalah yang diambil berdasarkan kebiasaan yang sifatnya itu alamiah atau natural. Yang ketiga, ad-dalalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Dalalah artinya petunjuk, ghairul lafdiyah artinya berbentuk bukan ucapan atau tidak berupa suara. Al-wad'iyah artinya buatan. Maksudnya dal atau petunjuknya berupa sesuatu yang dibuat manusia, seperti lambang, kode, simbol, rambu-rambu, garis-garis prasasti, simbol yang berhubungan dengan sains seperti ilmu fisika, matematika, farmasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga rambu-rambu yang dipasang di jalan untuk menunjukkan arah tertentu, untuk menunjukkan jarak dari satu daerah ke daerah lain. Itu semuanya adalah wad'iyah, buatan manusia. Nah, dal yang semacam ini namanya adalah disebut dalalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Contoh, kamu melihat botol ada stikernya bergambar ini, tengkorak. Simbol tengkorak ini disebut dal. Lalu pikiranmu menyimpulkan botol ini berisi bahan beracun. Jadi simbol ini menunjukkan adanya zat yang dapat membahayakan seorang jika zat tersebut memasuki tubuhnya. Nah, kesimpulan yang diambil berdasarkan isyarat, kode, simbol semacam ini disebut dalalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Simbol itu sebagai dal, kesimpulan pikiranmu bahan beracun itu sebagai madlul, hubungan antara dal dan madlul itu disebut dalalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Sekali lagi, ad-dalalah ghairu lafdiyah al-wad'iyah
Ini kesimpulan yang diambil berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang disepakati. Jadi simbol-simbol matematika, fisika, rambu lalu lintas itu semua adalah buatan manusia yang sudah disepakati. Termasuk juga misalnya kamu melihat di suatu hari ada rumah di depannya ada bendera kuning. Nah, itu menandakan ada orang meninggal di situ. Itu juga termasuk isyarat yang disepakati kalau ada bendera kuning ada orang meninggal. Nah, itu namanya ad-dalalah ghairul lafziyah al-wadhiyah. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.